1. Kontrak di Persija habis, Evan Dimas bicara. Evan kembali masuk dalam incaran klub Malaysia untuk mengarungi musim 2021. Sejumlah klub ingin menggunakan jas gelandang berusia 25 tahun tersebut untuk musim depan. Evan Dimas, yang saat ini masih terikat kontrak dengan Persija Jakarta pun menanggapi rumor tersebut. Dia sendiri juga mendengar kabar yang mengaitkannya dengan klub Malaysia Super League. Saya serahkan sama agen saya. Dia pasti yang terbaik buat saya. Sepak bola Indonesia juga belum jelas kapan berjalan, kata Evan dilansir dari Tribun Jakarta. Evan untuk hijrah ke negeri jiran semakin terbuka lantaran durasi kontraknya Persija Jakarta bakal segera rampung pada akhir Desember tahun 2020 ini. Pemain asli Surabaya itu mengaku belum ada pembicaraan lebih lanjut soal perpanjangan kontrak. Kontrak saya di Persija hanya 1 musim. Sejauh ini, belum ada pembicaraan perpanjangan kontrak dengan saya. Mungkin sudah ada kontak dari manajemen Persija dengan agen saya. Saya belum tahu pasti, bilang mantan kapten timnas Indonesia U19 tersebut. Evan Dimas kini berada di bawah naungan Munial Sport Group milik Muli Munial. Muli sendiri merupakan agen dengan pemainnya kelas atas. Selain Evan Dimas, ada juga Andik Firmansyah dan Hansa Muyama yang merupakan agen. Evan Dimas bakal bergabung klub Malaysia bermula saat jurnalis Avineswaran membocorkan informasi ini pada November lalu. Jurnalis The Star Sports itu menyebutkan pihak Evan Dimas berkomunikasi dengan klub Malaysia. Kebetulan Evan sudah tidak asing lagi dengan kompetisi Malaysia. Dia pernah tampil di Malaysia Super League 2018 dengan membela Selangor FA. Di sana, dia bermain satu tim dengan rekannya yang juga dari Indonesia, Ilham Udin Armayen. Evan Dimas bicara lebih jauh terkait nasibnya untuk musim baru. Dia tetap membuka tergantung pihak manajemen si saya pasrah mau diperpanjang atau tidaknya tergantung keputusan manajemen, bilang Evan. Saya akan bicara dengan Pak Muli. Kami pasti mempertimbangkan semua. Saya berusaha mencari yang terbaik di luar negeri atau Indonesia. Nanti pasti ada rezeki di mana saja, bilang Evan. 2 Arema FC siapkan pengganti 2 pilar pentingnya awal tahun depan. 2 pemain itu bahkan merupakan pilar inti di sektor masing-masing. Mereka adalah Johan Ahmad Farizi di sektor kiri pertahanan dan juga Hendro Siswanto yang selama ini mengawal lini tengah. Namun, perginya mereka bukan pindah ke klub lain akibat durasi kontraknya berakhir, tapi izin sementara untuk menempuh kursus kepelatihan pada 14 sampai tanggal 31 Januari tahun 2021 mendatang. Lagi pula, lanjutan kompetisi juga belum jelas, sedangkan tanggal kursus kepelatihan sudah pasti, bilang General Manager Arema FC, Rudi Widodo. Sementara untuk penggantinya, tim Singoedan menyiapkan 2 pemain muda. Keduanya adalah Seya Da Costa Lai di sektor tengah permainan dan Rizky Dwi Febrianto untuk posisi bek kiri. Jadwal lanjutan kompetisi Liga 1 dimajukan dari awal Februari. Ya mungkin mereka absen 1-2 pertandingan awal, bilang Rudi. Memang sudah disiapkan penggantinya, sesuai dengan hasil diskusi dengan tim pelatih, tegas dia. Kursus kepelatihan memang digelar PSSI di tengah vakumnya kompetisi. Tahapannya dimulai dari AFCC ke B, sebelum bisa menangani klub Liga 1 yang mematok syarat minimal AFCA dan AFC Pro. 3. Arin Williams galau pikirkan masa depan di Persebaya. Gelandang Persebaya Surabaya, Arin Williams, sedang galau melihat kepergian 2 koleganya, striker David Da Silva dan gelandang Makan Konate. Pemain asal Australia itu dalam situasi dilema karena mendapat tawaran klub-klub luar negeri, namun ingin bertahan di Indonesia. Saya suka bermain di Indonesia, tapi ini sulit untuk bertahan dengan gaji yang rendah dan ketidakpastian. Saya pikir, depan setiap pesepak bola yang bermain di Indonesia juga tidak menentu, ucap Arin Williams. David Da Silva dan Makan Konate hengkang karena situasi sepak bola Indonesia yang tak menentu. Keputusan 2 pemain asing itu untuk hengkang dilatar belakangi oleh ketidakjelasan status Sopi Liga 1 2020 hingga sekarang. Godaan para pemain asing hengkang memang cukup kuat. Mereka harus menerima kenyataan, mengalami pemotongan gaji jika tetap bermain di Indonesia. Sedangkan klub luar negeri memberi tawaran yang menggiurkan. Contohnya yang terjadi pada Makan Konate dan David Da Silva. 2 pemain bintang G yang seharusnya jadi andalan Persebaya ini santer dikabarkan bakal segera merapat ke klub Malaysia, Terengganu FC. Selain sisi finansial, Malaysia Super League tetap berjalan di tengah pandemi, tidak menggantung seperti Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu belum membuat keputusan terkait masa depannya bersama Persebaya, meski kontraknya segera berakhir. Saya belum tahu, sekarang saya di Inggris dan saya perlu mempertimbangkan.
Ucapnya, para pemain asing di Shopee Liga 1 2020 mulai hengkang dari klubnya masing-masing lantaran tidak mendapat kejelasan nasib lanjutan kompetisi. Gaji mereka juga dipotong hingga 75% sehingga memilih mundur. 4. Digoda Sriwijaya FC, Esteban Vizcara bertahan di Persib Bandung. Manajemen Persib Bandung membenarkan kabar ketertarikan Sriwijaya FC untuk memboyong Esteban Vizcara dengan status pinjaman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Direktur Operasional PT Persib Bandung bermartabat PBB, Teddy Cahyono. Teddy mengatakan, pihak Sriwijaya FC sudah melayangkan surat penawaran resmi kepada Persib untuk meminjam Vizcara. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh manajemen klub berjulukan Maung Bandung itu karena sosok Vizcara masih dibutuhkan tim. Ya benar, Sriwijaya FC mengajukan penawaran peminjaman Vizcara. Namun, kami masih membutuhkan Esteban untuk tim. Bukan ditolak melainkan kami masih membutuhkan Esteban, kata Teddy. Teddy mengatakan, keputusan mempertahankan Vizcara dalam skuad Persib musim ini merupakan hasil dari diskusi manajemen dan pelatih. Ketika surat penawaran dari Sriwijaya FC datang, manajemen langsung berdiskusi bersama tim pelatih Persib. Pasti kami berembuk dengan tim pelatih karena ini berkaitan dengan tim. Selain itu, Vizcara juga masih terikat kontrak bersama kami, kata Teddy. Maksud Sriwijaya FC meminjam Vizcara adalah untuk mengonsolidasi kekuatan sebelum tampil dalam lanjutan Liga 2 2020. Sebelumnya, klub berjulukan Laskar Wong Kito itu berhasil mendatangkan Alberto Beto Goncalves dari Madura United. Vizcara dan Beto merupakan duet di lini serang Sriwijaya FC pada Liga 1 2018. Akan tetapi, keduanya memutuskan hengkang karena Laskar Wong Kito terdegradasi ke Liga 2. Beto memilih pindah ke Madura United. Sementara Vizcara hijrah ke Persib. Teddy melanjutkan, selain Vizcara, tidak ada lagi pemain Persib yang digoda oleh klub lain. Sebelum Vizcara, Persib juga sempat mendapatkan penawaran resmi dari salah satu klub Thailand yang ingin mendatangkan Febri Haryadi dengan status pinjaman. Hanya Vizcara, tidak ada lagi tawaran untuk pemain lainnya, kata Teddy.